Dokter ahli saraf DR Ivan Mol Ruspinah mengungkapkan fakta berbeda atas meninggalnya korban Rafli Rahmansyah oleh anak ketua DPRD Kota Ambon. Dr. Ivan dihadirkan dalam persidangan anak ketua DPRD Kota Ambon. Abdi Aprizal yang dipimpin Haris Tewas selaku hakim ketua dengan didampingi Lutfi Alzagladi dan Helmin Somalai masing-masing sebagai hakim anggota. Jumat 10/11/2023. Dalam keterangannya di persidangan, Dr. Ivan mengatakan ada kejanggalan dalam hasil autopsi korban Rafli oleh Dr. William Sialana. Menurutnya, korban meninggal karena jantung dan bukan karena pendarahan di otak. Saya tidak bisa memastikan apakah ini darah atau bukan, tetapi bagi saya, kemungkinan meninggalnya korban akibat sirkulasi darah yang tidak cukup sehingga meninggal dunia, kata Dr. Ivan dalam sidang di Pengadilan Negeri Ambon. Meski tak bisa memastikan kematian korban setelah dibacakan hasil visum korban, namun Dr. Ivan menegaskan jika korban meninggal kemungkinan gagal jantung akibat panik atau traumatik. Pasalnya ada rentan waktu dari pemukulan hingga kematian korban. Selain itu, tak ada retakan pada lokus tempat korban dipukul. Saya tidak bisa memastikan soal hasil visum, tetapi berdasarkan tugas saya kemungkinan karena jantung. Sebab jika seperti hasil autopsi yang menyatakan pendarahan di otak belum tentu, sebab saya sudah menonton videonya di mana pukulannya tidak terlalu kuat. Walaupun pendarahan di otak, mestinya ada retakan di area lokus yang disentuh sehingga menurut saya korban meninggal akibat jantung, tambahnya. Sebelumnya, ahli forensik DR Constantinus William Sialana mengatakan korban meninggal akibat pendarahan pada selaput otak yang mengakibatkan gagal pernafasan. Pendarahan tersebut terjadi tepat di area yang dipukuli oleh terdakwa. Autopsi dimulai dari tubuh bagian luar, namun tidak ada tanda kekerasan. Setelah saya buka tubuh bagian dalam juga tidak menemukan tanda kekerasan. Ketika kita ambil di bagian kepala sudah ada pendarahan di belakang kepala dan ada juga pendarahan di rongga otaknya. Ketika pendarahan muncul tidak ada tempat untuk keluar sehingga turun ke pangkal otak dan menekan pernapasan mengakibatkan terjadinya gagal pernafasan yang berujung korban meninggal dunia, kata DR. Sialana lanjut ditanyakan hakim Haris Tewas, helm yang dipakai korban cukup safety, bisakah hanya dengan memukul helm mengakibatkan korban meninggal? Dr. Sialana menjelaskan hal ini bisa saja terjadi lantaran korban memiliki ketebalan tengkorak yang berbeda dari pria pada umumnya, yakni 3 mm, sementara pria pada umumnya memiliki ketebalan tengkorak 6,1 mm. Dapat saya jelaskan korban saat divisum otopsi untuk tengkoraknya ketebalan hanya 3 mili dibandingkan laki-laki pada umumnya yang mempunyai ketebalan tengkorak 6,1 mili, jelasnya. Sementara itu ketika ditanya oleh kuasa hukum terdakwa apakah hanya dengan satu kali pukul di bagian kepala dapat mengakibatkan kematian, dirinya menegaskan bahwa hal ini bisa saja terjadi. Ya, satu kali pukul bisa meninggal. Korban bukan pertama yang saya temukan untuk ketebalan tengkoraknya, tapi ini kali kedua. Pertama itu ditual. Tegas DR Sialana. Lebih lanjut jelas DR Sialana terkait waktu meninggal dirinya mengatakan jika korban tiba di Rumah Sakit Bayangkara Ambon sudah dalam kondisi meninggal. Saya lakukan otopsi menjelang sore di RS Bayangkara di kamar jenazah dan korban sudah dalam kondisi meninggal ketika saya tiba, cetusnya. Sementara itu, baik hakim dan juga kuasa hukum terdakwa masih belum puas dengan pernyataan terkait waktu kematian sehingga hakim minta JPU untuk hadirkan DRRST pada pekan depan untuk memastikan waktu kematian korban. Usai mendengarkan keterangan ahli, hakim kemudian menutup persidangan dan akan dilanjutkan pekan depan.